열쇠도 줘야지. 아유. 취할게요. 미주야, 이러지 마. 너 Seorang pria terjebak dalam misteri hilangnya kekasihnya, di mana dia harus menghadapi rahasia yang menghancurkan dan terungkapnya wajah-wajah tersembunyi di sekelilingnya. Dalam perjalanan mencari kebenaran ini, dia malah menemukan bahwa tidak semua yang terlihat sama dengan kenyataannya. Karena terkadang orang-orang terdekat menyimpan kegelapan tidak terduga. Seperti apa kisahnya? Jadi begini ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan kepada Song Jin, seorang konduktor orkestra yang tengah menyaksikan pesan video dari tunangannya yang bernama Soyeon. Dalam video itu, Soyeon mengabarkan bahwa dia sedang dalam perjalanan ke Jerman dan memilih membatalkan pernikahan mereka. Alasan yang dia sampaikan sederhana. Menurutnya, belakangan ini sikap Song Jin terasa dingin, sehingga dia merasa hubungan mereka tidak lagi harmonis. Keputusan Soyeon lewat video itu menghancurkan perasaan Song Jin. Setengah hatinya tidak percaya dan menganggap pacarnya hanya sedang bercanda saja. Pagi harinya, Song Jin yang masih galau berusaha menenangkan diri di depan pengarahan orkestra. Namun pikirannya terus melayang kepada sang kekasih. Dia bertanya-tanya, mungkinkah barang-barang Soyeon yang masih tertata rapi di apartemennya menandakan bahwa ini hanya pelarian sesaat? Namun keyakinan itu langsung ditepis ketika sang ibu sekaligus manajer pribadi Soyeon menegaskan bahwa dia ingin posisi selis itu segera terisi karena 12 hari ketidakhadiran Soyeon dianggap terlalu lama. Padahal pentas mereka sudah sangat mepet. Dengan berat hati, Song Jin pun mencari penggantinya. Dia lalu menemukan sebuah nama yang bernama Mijo. Diketahui dia junior Soyeon di sekolah musiknya dulu. Saat bertemu, Mijo hanya menyerahkan rekaman penampilannya melalui flash disk. Di sini Song Jin menyadari menggantikan Soyeon bukanlah sekedar soal teknik bermain selo, melainkan meresapi kerinduan akan kehadirannya tunangannya di atas panggung yang kini terasa kosong. 프로필은 놓고 갈게요. 쓰레기통에 버리세요. 지휘자님. Malamnya di tengah rintik hujan, Song Jin duduk di bangku taman dekat apartemen. Angin dingin mengingatkannya pada tatapan Soyeon waktu terakhir kali mereka bertemu. Di malam itu, Song Jin terus mendengarkan rekaman musik milik Miju. Ternyata dia justru terpesona dengan cara Miju bermain. Tanpa ragu dia pun memutuskan untuk mencarinya ke tempat tinggal dengan niat merekrutnya. Bukan hanya karena keterampilan Miju, tapi dia juga tertarik pada sikapnya yang unik. Keesokan harinya, Miju mulai berlatih bersama dengan Song Jin. Setelah sesi latihan selesai, Song Jin dan ibunya Soyeon bersama rekan lainnya mendiskusikan penampilan Miju ini. Meskipun ada ketidakpuasan dari beberapa rekannya, Song Jin tetap merasa puas. Dia menganggap bahwa jika ini adalah hari pertama, menurutnya penampilan Miju sudah sangat baik. Suatu hari, sepertinya memang takdir mempertemukan keduanya. Tak sengaja, mobil Miju mogok dan Song Jin yang kebetulan lewat dengan baik hati menawarkan tumpangan. Meskipun ragu, Miju akhirnya menerima. Dalam perjalanan itu mereka merasa lapar dan memutuskan untuk singgah di rumah makan. Malam itu hujan mulai turun hingga menciptakan suasana yang sedikit romantis. Dengan beberapa gelas minuman membuat suasana menjadi tidak canggung lagi. Di dalam mobil perlahan-lahan Song Jin teringat momen-momen saat Miju berlatih. Dan tanpa banyak bicara, dia pun mengajak Miju untuk melanjutkan minum-minum di rumah. Sampai di rumah itu mereka berbincang sambil menikmati alkohol. Tanpa rencana, kedekatan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar teman. Keesokan harinya di tempat kerja, Song Jin duduk bersama ibunya Soyeon. Sang ibu dengan wajah cemas mulai menyampaikan kecurigaannya. Dia merasa ada yang aneh dengan anaknya. Seharusnya Soyeon selalu membawa kartu namanya kemana-mana, tapi kali ini kenapa tidak? Sang ibu khawatir mungkin Soyeon memang tidak kabur, tapi justru malah diculik.
Seongjin mencoba menenangkan ibunya. Dia meyakinkan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Mungkin saja Suyeon memang sengaja pergi tanpa kartu nama. Dan ini menandakan dia serius untuk meninggalkan semuanya, termasuk rencana pernikahan mereka. Tak lama setelah itu, Miju mengirimkan pesan kepada Sangjin. Dia meminta agar malam kemarin bisa dilupakan saja. Miju mengatakan bahwa apa yang terjadi itu adalah kesalahan dan jika dilanjutkan hanya akan membawa dampak buruk bagi mereka berdua. Dan mulai sekarang mereka tidak boleh saling menghubungi lagi. Namun ketika membaca pesan itu, Seongjin justru terus memikirkan Miju. Di rumah dia pun memutuskan untuk menelponnya. Ketika Miju mengangkat, Sangjin hanya memainkan piano dan Miju diam mendengarkan. Mereka tidak berkata apapun, hanya ada suara piano yang menghubungkan perasaan mereka. Ketika selang beberapa saat, ternyata Miju datang lagi dan sepertinya mereka tidak bisa membendung perasaan keduanya. Jadilah malam itu Miju pun bermalam lagi di rumah Seongjin. Keesokan harinya, saat Miju mandi, tiba-tiba dia berteriak. Seongjin segera memeriksa, tapi Miju mengatakan kalau airnya tiba-tiba menjadi panas. Semua tampak biasa, namun ada sesuatu yang sedang Miju sembunyikan. Kita lalu dibawa ke 3 bulan lalu. Seongjin dan Suyeon baru saja tiba di Seoul. Di sini mereka siap untuk memulai kehidupan baru di rumah yang baru saja mereka beli. Mereka berencana untuk menikah di sana. Tanpa sepengetahuan Seongjin, Miju ternyata ada di bandara juga saat mereka tiba. Di sana dia datang hanya untuk memberikan kunci rumah baru mereka. Pertemuan itu benar-benar dirahasiakan dari Seongjin dan Suyeon tidak terlalu senang dengan kedekatan Miju. Rumah baru ini dulunya adalah milik guru Suyeon saat masih sekolah dan kini telah dibeli untuk direnovasi. Di tengah pesta pindah rumah itu, saat semua orang sibuk, Seongjin memilih untuk membersihkan beberapa gelas di dapur. Di sini ibunya Suyeon memuji Seongjin. Dia menganggapnya sebagai sosok yang bisa diandalkan, padahal pujian itu sangat jarang dia berikan. Malamnya setelah berdiskusi tentang bulan madu, Seongjin pergi keluar untuk menyendiri. Besoknya setelah latihan, Suyeon melihat Seongjin sedang berbicara dengan seorang pemain biola wanita. Disinilah dia merasa cemburu. Ketika mereka kembali ke rumah, Suyeon langsung mengatakan perasaan cemburunya. Seongjin menjelaskan bahwa itu tidak lebih dari percakapan biasa. Namun, apa yang Suyeon sebenarnya rasakan bukan hanya sebuah cemburu. Dia merasa Sangjin tampak lebih bahagia di depan orang lain, sementara di hadapannya, Sangjin justru terasa dingin. Seongjin akhirnya mengungkapkan perasaannya. Dia merasa bahwa keputusan besar tentang pernikahan mereka diambil oleh keluarga Suyeon tanpa melibatkan dirinya. Hal ini membuatnya merasa hanya seperti boneka dalam hidup Suyeon. Keesokan harinya, Suyeon pergi menemui Miju di sebuah kafe. Dia mulai bercerita tentang masalahnya dengan Seongjin. Dia mengatakan betapa kecewanya dia dengan sikap sang pacar yang dingin dan tidak menunjukkan perhatian. Setelah itu, Suyeon meminta kunci ruangan rahasia yang ada di rumah mereka. Miju pun memberikannya, dan mereka berdua pergi ke rumah untuk membuka ruangan itu. Ruangan rahasia yang mereka temukan ternyata sangat luas dan sudah ada sejak rumah itu masih milik guru mereka. Jadi dulu saat mereka masih belajar di rumah itu, mereka sering bermain di dalamnya. Sesaat di dalam ruangan mereka bernostalgia, mengenang masa-masa indah yang pernah mereka lalui bersama. Di mana ternyata Suyeon dan Miju bukan sekedar sahabat biasa, tapi mereka juga pelangi. Setelah keluar, Suyeon dengan iseng memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia membuat video perpisahan pura-pura untuk Seongjin. Awalnya, ide gila ini hanya iseng belaka. Suyeon mengatakan akan pergi ke luar negeri dan tujuannya dia ingin memberi pelajaran pada Seongjin yang selalu dingin kepadanya. Dia berharap bisa menunjukkan perhatian ketika dia tiba-tiba menghilang. Suyeon pun bersembunyi di ruangan rahasia itu. Dia mengintip lewat cermin dekat kamar mandi yang memungkinkan dia melihat Seongjin tanpa terlihat. Tadinya dia berencana untuk menghabiskan 3 hari saja di tempat ini. Ketika dia duduk seorang diri dalam kesunyian, tiba-tiba Suyeon menyadari sinyal ponselnya hilang. Sedangkan di luar, Seongjin menonton video yang telah Suyeon buat.
Melihat ekspresi bingung dan tertegun Seongjin, Soyeon merasa sangat puas. Dia merasa senang melihat reaksi itu. Namun tidak lama perasaannya kini berubah. Dalam waktu kurang dari sehari, dia telah cukup memantau kekasihnya dan ingin segera keluar. Ketika dia mencoba membuka pintu, betapa kagetnya ternyata pintu terkunci dari luar. Usahanya meneriaki Seongjin sama sekali tidak terdengar. Suaranya hanya pecah dalam kesunyian ruangan itu. 한지 씨! 여기 갇혔어! Di tengah keputusasaan, Suyeon menemukan kotak berisi mie instan yang sudah kadaluarsa. Dengan sedikit usaha, dia pun membersihkan jamur yang menempel dan berusaha bertahan hidup dengan mie itu. Saat sedang makan mie, Suyeon merasa heran ketika Miju tiba-tiba masuk ke rumahnya. Kenapa Miju bisa masuk padahal Sangjin juga ada di sana? Rasa curiga ini pun mulai menghantui Soyeon. Dia mulai menyadari bahwa mungkin saja Miju memiliki niat yang jahat. Di sini Miju jelas tahu bahwa Soyeon memang terjebak di situ. Tapi pertanyaannya, mengapa Miju membiarkan dirinya terkunci? Ketika Miju mulai mengajak Soyeon berbicara, terasa ada sesuatu yang tidak beres. Miju bertanya, apakah Soyeon akan memaafkannya jika dia membantu Soyeon keluar? Soyeon hanya bisa memberikan respon yang samar. Namun perasaannya ini terbukti benar saat Miju mencoba melakukan sesuatu yang sulit dimaafkan. Melihat Miju ada main dengan Sangjin, hatinya begitu hancur. Dia hanya bisa terdiam diri dan melihat itu semua tanpa bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita kembali ke 7 bulan sebelumnya. Miju tampak mengawasi renovasi rumah Soyeon. Saat mengelilingi rumah, seorang guru mereka menyebutkan bahwa dia tahu Miju dan Soyeon sering mengunjungi ruangan rahasia. Pada awalnya, dia mengira mereka hanya bermain. Tapi seiring waktu, sang guru ini menyadari bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar persahabatan biasa. Setelah renovasi selesai, Soyeon akhirnya mengabari bahwa dia akan pulang bersama calon suaminya Seongjin. Hati Miju di sini sangat hancur. Dia menyadari bahwa ternyata dia telah dicampakan. Dia tidak terima jika Soyeon akan punya hidup normal dan bahkan menikah dengan seorang pria. Besok harinya Miju mengajak Soyeon berbicara. Dengan serius Miju mengatakan niatnya untuk mengambil alih hidup Soyeon. Dia berusaha merebut Seongjin untuk dirinya sendiri. Mendengar pernyataan itu, kemarahan Soyeon benar-benar memuncak. Dengan penuh emosi dia memutar keran air dan aliran air panas pun mengalir deras. Ternyata hari di mana Miju kesakitan karena tiba-tiba muncul air panas, itu memanglah ulah dari Soyeon di balik ruang rahasia. Di saat itu pula lah Seongjin datang untuk memeriksa kamar mandi. Sedangkan di ruang rahasia, Soyeon berusaha memanggilnya, tetapi sama sekali tidak terdengar karena terhalang kaca yang tebal. Meskipun ada yang mendengar teriakannya, mereka mengira itu hanyalah suara hantu. 이런 소리 안 들려요? Tiba-tiba air menyala kembali, dan ini pun membuat salah satu orang yang ada di sana langsung pergi ketakutan. Sementara itu, Seongjin dan ibunya merasa semakin khawatir karena Soyeon belum juga pulang. Di sini sang ibu mulai yakin bahwa ada yang tidak beres dan dia pun memutuskan untuk melapor ke polisi. Pencarian pun dimulai dan polisi segera mengunjungi rumah Soyeon untuk memastikan Sangjin yang tidak terlibat. Dengan sikapnya yang tenang, Sangjin tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan karena ya memang dia sebenarnya juga tidak tahu di mana keberadaan pacarnya. Dia hanya berharap agar Soyeon kembali dengan selamat. Hari-hari berlalu dan Soyeon masih terkurung dalam ruangan. Sementara Seongjin dan Miju asik menghabiskan waktu berduaan di luar. Ketika Seongjin mengunjungi rumah Miju, dia secara tidak sengaja melihat password kunci rumah yang ternyata sama dengan tanggal lahir Soyeon. Keanehan ini menarik perhatiannya, tetapi Miju segera berkilah bahwa itu hanya password yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Sepulang dari rumah Miju, calon ibu mertuanya itu ingin menunjukkan sebuah video yang menurutnya terasa janggal. Mereka bersama-sama menonton video perpisahan itu. Saat melihat dengan seksama, Seongjin menangkap pantulan cermin yang menunjukkan ada satu tangan misterius di belakang Soyeon. Sangjin merasa ada yang tidak beres.
Dia mengenali gelang yang dikenakan pada tangan itu pasti adalah tangan milik Miju. Meskipun merasa curiga, Seungjin memilih untuk tidak memberitahu calon ibu mertuanya dan segera bergegas mencari Miju. Saat Miju mencuci anggur, Seungjin mengambil kesempatan untuk membuka ponsel Miju dengan menggunakan tanggal lahir Soyeon sebagai passwordnya. Ternyata layar ponsel itu benar-benar terbuka. Dia terkejut melihat pesan-pesan yang menunjukkan bahwa Soyeon dan Miju memang memiliki hubungan yang lebih dari sekedar persahabatan, alias adalah pelangi. Di sini dia sungguh kaget, tetapi berusaha tetap tenang. Seungjin menanyakan keberadaan Soyeon. Akhirnya Miju tidak bisa lagi mengelak. Dia mengakui bahwa memang memiliki hubungan spesial dengan Soyeon, tetapi balik membela diri bahwa hilangnya Soyeon itu atas perintah dirinya sendiri. Miju juga menyebutkan bahwa tujuan mereka adalah melarikan diri. Tetapi di sini dia juga menjelaskan bahwa saat dia tidur bersama Seungjin itu adalah atas keinginannya sendiri. Mendengar itu hati Seungjin benar-benar galau. Di sini dia benar-benar bingung dan juga marah. Dia juga berniat untuk segera menemukan Soyeon. Ketika Soyeon pulang dan berada di kamar mandi, dia secara diam-diam menyalakan dan mematikan keran air. Tindakan ini membuat Seungjin curiga. Perlahan, Seungjin mulai menyadari bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Dengan hati-hati dia menyuruh orang itu untuk menyalakan keran air lagi, berharap ini dapat mengungkapkan sebuah kebenaran. Dan ternyata saat keran itu kembali menyala, hatinya berdegup kencang. Soyeon ternyata memang ada di balik cermin itu. Seungjin terkejut dengan rahasia rumah yang dia tinggali. Tetapi ketika dia ingin menghancurkan cermin untuk menyelamatkan sang kekasih, dia jadi terdiam sejenak. Dia baru menyadari bahwa selama ini semua aksi perselingkuhannya dengan Miju terlihat secara jelas oleh Soyeon. Dia pun jadi takut. Dia merasa tidak siap menghadapi konsekuensi tindakan yang telah dia ambil. Setelah keluar dari ruangan itu, Seungjin langsung menemui Miju dan berkata jujur bahwa dia telah tahu di mana kekasihnya sekarang berada. Miju yang merasa tertekan akhirnya mengungkapkan semuanya. Mereka berdua kini terjebak dalam sebuah dilema, membebaskan Soyeon atau mengabaikannya. Jika mereka membebaskannya, resikonya pasti mereka akan dipenjara. Namun jika tidak, hidup Soyeon bisa dalam bahaya. Rasa takut itu pun membuat keadaan semakin rumit. Setelah kembali ke rumah, Seungjin mulai menceritakan situasinya kepada Soyeon di depan cermin itu. Dia sangat yakin Soyeon mendengarkannya. Di sisi lain, ibu calon mertua baru selesai memuji kinerja Seungjin. Tiba-tiba dia mempertanyakan ekspresi gelisahnya. Di sini dia menyinggung betapa pentingnya keberadaan Soyeon bagi karir Seungjin. Dia juga menegaskan bahwa tanpa adanya Soyeon, kesuksesannya mungkin tidak akan tercapai. Dengan nada tersirat, ibu calon mertua ini mendorong Seungjin untuk segera mengambil tindakan agar Soyeon bisa kembali dengan selamat. Seperti ada secerca harapan, tiba-tiba Seungjin menerima panggilan tak terjawab dari Soyeon. Begitu juga dengan Miju yang mendapatkan pesan juga dari Soyeon. Keduanya jadi sangat takut. Ini berarti Soyeon telah mendapatkan sinyal dan dalam waktu dekat rahasia mereka bakalan terbongkar. Mereka berdua pun sepakat untuk bertemu dan mendiskusikan situasi ini. Di sini Miju masih ragu untuk membebaskan Soyeon, sementara Seungjin merasa sudah tidak ada waktu lagi. Namun Seungjin harus jujur jika dia sangat ingin Soyeon bisa kembali. Seungjin mengancam Miju jika dia tidak membuka pintu maka dia akan melaporkannya ke polisi. Di rumah calon ibu mertua, rekannya mulai curiga ketika Seungjin tiba-tiba absen dari kerja. Bersama Miju, mereka memutuskan untuk membuka pintu rahasia tempat Soyeon terkurung. Ketika mereka masuk, keduanya panik karena khawatir jika Soyeon sudah tidak bernyawa. Namun, Soyeon yang tersadar langsung mengguncang Miju. 이미 정신 좀 차려봐. Ini membuat Miju berpikir jangan-jangan Soyeon sudah gila. Dalam kekacauannya itu, Miju berusaha membujuk Seungjin untuk meninggalkan Soyeon saja. Tetapi di sini Sang Jin menolaknya dan dia memilih untuk mengutamakan keselamatan Soyeon. Lalu dia membawa Soyeon keluar dan meninggalkan Miju sendirian.
Dan kini semua pun berbalik. Miju yang terkurung, sementara Suyeon sengaja mengurungnya sebagai bentuk balas dendam. Suyeon memilih untuk melanjutkan hidupnya tanpa melapor ke polisi, seolah semua kejadian itu tidak pernah terjadi di antara mereka. Waktu pun berlalu, pagi hari tiba dan Songjin pamit untuk pergi bermain golf. Tak lupa dia memberikan Suyeon kecupan manja sebelum pergi. Namun setelah Songjin pergi, Suyeon membersihkan jejak kecupan itu dari wajahnya seakan tidak benar-benar tulus dan merasa bahagia. Beberapa jam kemudian, Suyeon bersiap-siap juga untuk olahraga dengan membawa beberapa makanan. Ternyata dia berencana membuka ruang rahasia tempat Miju berada. Dan plot twistnya, Miju juga sudah menunggunya dengan penampilan yang seksi. Wah, ngeri sih. Ya, film ini berakhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.